Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, atas nama Dewan Pembina, saya ucapkan selamat datang dan selamat nantinya mengikuti diskusi ini. Kenapa kita mengambil tema seperti ini? Karena memang ini adalah transportasi publik, dan kalau kita perhatikan mungkin kalau nggak salah 1800-an ya kereta api ada di Indonesia yang didirikan atau dibangun oleh Belanda. Tadinya hanya antara Batavia atau Jakarta dengan Bogor, tapi sekarang perkembangannya luar biasa, dan saya kira ke depan transportasi di sini menjadi transportasi yang sangat penting. Dan kalau kita lihat di negara-negara maju, transportasi kereta api ini menjadi salah satu transportasi yang sangat penting, dan menjadi kota itu terbaik seperti Hong Kong misalnya, kemudian Singapura dan lain-lain. Nah, diskusi ini nanti kita harapkan menjadi masukan buat pemerintah. Tentu kita harapkan ada poin-poin penting yang nanti menjadi masukan buat pemerintah, DPR dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengusir rasa ngantuk kita pada pukul 14 lebih ini, kita beri tepuk tangan dulu untuk MC kondang kita, Epicenter Andes, luar biasa. Dan untuk ketua panitia Erwin Halomuan Daulay. Untuk kepada senior saya, abang yang begitu saya banggakan, Ahmad Gojali Harahap. Tokoh muda yang kita banggakan, yang punya obsesi besar. Kita sama beliau punya harapan yang sama, ingin memberikan sumbangsi pemikiran terhadap bangsa ini. Walaupun si biji sawi, yang penting bisa ada manfaat terhadap negara ini. Inilah. Dan saya merasa bangga karena pada diskusi ini dihadiri oleh bintang-bintang muda bersinar dari adik-adik mahasiswa dan bintang-bintang setengah bersinar dari Parpaduta. Ini saya selaku moderator pemandu acara, host bincang tipis-tipis, menyambut gembira atas kehadiran teman-teman baik yang di studio maupun yang lewat channel Talent Trias Info. Oke, kita mulai dari Pak Tohari dulu. Langkah yang ditempuh oleh PT KAI dalam hal memberikan pelayanan prima terhadap pengguna. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya cukup panjang ya sebenarnya, Tohari ya. Biasa dipanggil sama temen itu Pak Tude, Bapak Ibu ya. Pak Tude, ya. Jadi Tohari. Jadi biasanya dipanggilnya Pak Tude. Nah, dari awal saya berdinas di kereta api pada tahun 96, saya adalah intake Daop 9 Jember ya. Jadi sudah malang melintang juga di alhamdulillah di wilayah Jawa, di Daop 6 Yogyakarta, sudah pernah di Daop 8 Surabaya dan Daop 7 Madiun, dan saat ini di Daop 1 Jakarta sebagai asisten manajer eksternal Humas Daop 1 Jakarta. Nah, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan Daop 1 Jakarta itu kita mempunyai luasan wilayah ya, mulai dari Cikampek, batas wilayah kita ya, dari Cikampek, stasiun Merak, terus Sukabumi untuk wilayah selatan, dan juga Rangkas masih masuk di wilayah kita, dengan panjang jalur kurang lebih itu ada 93 ribuan ya panjang jalur meter spur. Nah, sedangkan dari sisi SDM untuk di Daop 1 Jakarta, untuk pegawai Daop 1 Jakarta kurang lebih ada 4.800-an. 4.800-an, 61% diantaranya organik, dan 39%-nya itu adalah outsourcing.
Nah, jadi seperti itu. Nah, pada tema kali ini tadi udah disampaikan oleh kedua moderator ya, yang mau kita angkat yaitu tentang transportasi publik ya di kota besar. Nah, ada problem dan solusinya. Nah, kebetulan sekali untuk luasan wilayah Daob 1 Jakarta itu yang begitu luas dan termasuk panjang jalurnya tadi 890 sekian ribu ya, itu memiliki banyak perlintasan ya, dari ada perlintasan liar resmi maupun terjaga dan tidak terjaga. Ini adalah problem di kita. Karena dominnya untuk Daob 1 Jakarta itu adalah di kereta api jarak jauh. Beda dengan KCI ya. KCI itu untuk pelayanan KAI komuter ya, yang banyak di wilayah perkotaan. Nah, sedangkan untuk Daob 1 Jakarta itu adalah kereta api jarak jauh. Nah, sedangkan KA kita yang berangkat dari stasiun Gambir maupun stasiun Pasar Senen, rata-rata per hari itu untuk kereta api penumpang jarak jauh saja kurang lebih ada 74 sampai 79 KA di hari-hari tertentu, di momen-momen tertentu. Kalau yang normal setiap harinya itu rata-rata 60 KA perjalanan. Jadi dari Jakarta maupun Pasar Senen ke arah Jogja, ke arah Surabaya maupun ke arah Jawa Banyuwangi, ke arah Jember ya. Saat ini sudah ada kereta api Pandalungan yang baru diluncurkan juga di pertengahan tahun 2023 kemarin. Jadi seperti itu. Nah, ada beberapa peningkatan pelayanan yang sudah kami lakukan, utamanya juga di Daob 1 Jakarta, kaitannya terhadap penumpang kereta api di jarak jauh ya. Yang utama yang paling yang update itu adalah adanya layanan boarding menggunakan face recognition. Ya, adanya untuk di Daob 1 masih di stasiun Gambir ya. Jadi kita begitu masuk menghadap kamera, pintu gate boardingnya langsung terbuka sendiri. Nah, itu harus melalui proses pendaftaran ya. Cukup satu kali pendaftaran saja kita sudah bisa menggunakan fasilitas face recognition. Jadi tidak perlu kita ke stasiun pada saat mau berangkat nyiapin KTP, menunjukkan KTP dan ID lainnya. Tidak perlu menunjukkan tiket juga. Jadi kalau kita sudah terdaftar di situ, kita mempunyai tiket, pasti kalau sudah waktunya boarding, kita masuk secara otomatis, udah terekam di situ, pintunya akan terbuka sendiri. Hanya hitungan detik. Ya. Jadi tidak perlu antri lama ya. Kalau dulu kita di depan meja boarding antri, siapin KTP Bapak Ibu sekalian, nah, seperti itu. Itu kita sudah nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi menunjukkan tiket. Yang penting pada saat masuk kita tahu aja, oh kita ini naik kereta apa, keretanya nomor berapa, tempat duduknya nomor berapa. Jadi di kereta berapa, tempat duduk nomor berapa. Itu sudah terekam secara otomatis. Jadi seperti itu. Ini layanan terbaru kita. Di samping itu untuk kereta-kereta api kita yang sudah kita luncurkan udah banyak juga ya yang mempunyai high class di atas eksekutif ya, seperti adanya kompartemen. Terus kereta api luxury yang sebelumnya sudah diluncurkan. Terus ada juga yang saat ini yang terbaru itu yang sangat privasi sekali, itu kereta api sampai lupa ini namanya. Jadi kereta api itu dari satu bilik hanya berisi satu orang saja, satu bilik ya. Satu bilik. Jadi Mahal itu. ya alhamdulillah. Ya. Jadi sangat privasi sekali, sangat privasi sekali. Jadi seperti itu, teman-teman semua ya, kita teman-teman aja biar lebih akrab ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait kendala-kendala tadi itu ya, otomatis karena kereta api adalah transportasi yang memang benar-benar harus aman perjalanannya, karena transportasi tanpa keamanan ya bohong ya artinya. Jadi
dan ada transportasi, berarti kita harus bisa menjamin keamanan dan keselamatan penumpangnya. Jadi itu. Nah, kendala-kendala itu masih saat ini untuk kereta api masih sangat besar, utamanya dan banyaknya perlintasan sebidang. Itu. Mungkin itu dari kami. Untuk sementara ini kita lanjutkan nanti dengan sesi diskusi. Terima kasih. Sedikit dulu Pak, seperti yang tadi ini apa tentang kenyamanan yang naik kereta api itu nanti aja ya. Iya. Oke Pak, akhir matua dulu Pak. Ini baru sih Pak ya. Oke. Terima kasih semua. Ya. Ini topiknya adalah transportasi publik di kota besar, problem dan solusinya. Nah, ini saya dari Depok ke sini naik kereta KRL sampai di Cawang, oke, ojek ke sini. Itulah satu-satunya yang efisien buat saya. Efisien dari segi waktu dan juga dari segi biaya. Dibandingkan kalau saya bawa mobil sendiri ke sini, kapan nyampenya? Capeknya. Jadi kereta api termasuk satu solusi di dalam problematik di perkotaan gitu kan. Nah, itu contoh apa yang saya alami. Tapi kalau kita bawa ke topik ini sebenarnya persoalan yang berulang terus dari lebih dari 1 abad yang lalu, kereta api dan sampai sekarang. Nah, sekarang kalau kita bandingkan di awal sejarah perkereta apian, saya kan kebetulan menulis sejarah kereta api banyak ya. Pada saat mulainya dulu, kereta api itu kira-kira mirip seperti kita memulai sekarang. Memulainya di mana? Mungkin saudara nggak sadar bahwa kereta bus dari Jakarta ke Bandung kan, itu adalah oktav kedua di dalam perkereta apian di Indonesia. Oktav pertama adalah yang dimulai ketika ada setelah Perang Jawa dulu, tahun 1842 udah mulai pemerintah Hindia Belanda itu mendukung sistem transportasi yang selama ini dengan angkutan darat. Angkutan darat waktu itu masih kereta kuda, masih pedati, dan macam-macam. Muncullah gagasan untuk membangun kereta api. Tujuannya adalah yang utama mengangkut komoditi perdagangan dan penumpang. Kalau sekarang kan kebalik. Bagaimana tahap oktav kedua ini mengangkut penumpang ditambah kalau ada muatan barang komoditas. Jadi ini perbedaan antara fase pertama dengan fase kedua. Dari jalur yang pertama yang dibangun itu adalah berdasarkan perhitungan ekonomi bisnis, karena membangun sistem jaringan kereta api itu membutuhkan investasi yang besar, sehingga harus kembali itu modal. Berarti dasar untuk memilih di mana itu diletakkan rel itu, di mana sistem itu. Yang pertama adalah dari Semarang ke Jogja, karena disitulah sumber pertanian yang banyak yang perlu diangkut, terutama beras, dan beras ini disebarkan di seluruh Hindia Belanda. Jadi tahap pertama, ruas pertama dari Semarang ke Tuntang. Nah, selesai tahun 1869. Baru tahap kedua untuk melanjutkan ke Jogja tidak cukup biaya, sehingga muncullah gagasan di sekitar Batavia, Jabodetabek kita yang sekarang. Itu bersamaan rencananya yang direncanakan, yang ketika diberikan konsesi kepada swasta, jalur yang pertama yang mau dibangun itu adalah dari Batavia. Batavia itu yang sekarang kota,
yang stasiun kota ke Bogor, namanya Buitenjok. Di dalam rencana itu melalui Cilengsi, Cibinong, terus ke Bogor, Istana Bogor yang sekarang. Tetapi setelah studi kelayakan, investor memperhitungkan mungkin nggak layak secara ekonomis, karena mungkin biayanya besar. Karena harus membangun jembatan di Sungai Ciliwung, pasti dia nembus satu kan. Paling tidak di kota Bogornya sendiri. Yang kedua, daerah sebelah timur Sungai Ciliwung bukan daerah pertanian yang sudah eksis, sehingga apa yang mau dibawa di tengah jalan. Jadi dasarnya seperti itu, sehingga gagal investor yang pertama. Muncullah investor yang kedua, memilih jalur sebelah barat Sungai Ciliwung. Jadi dari kota Batavia mau ke Buitenjok melalui Depok. Nah, itulah riwayatnya itu. Setelah Tuntang tadi, baru, tetapi itu nggak bisa sekaligus dibangun. Jadi yang pertama dibangun ini dari kota sampai ke Mr. Cornelis. Yang kita sebut sekarang itu adalah Jatinegara. Jadi stasiun yang ujung ke ujung itu kota itu dengan Jatinegara itu, Mr. Cornelis jalan dulu, itu Divo yang sekarang, yang di Bukit Duri. Itulah stasiun pertama. Jadi jalur itu. Siap. Nah, tahun 69 selesai. Jadi bersamaan dengan Tuntang. Nah, kemudian karena desakan dari pemerintah daerah Yogyakarta, dia punya bargaining juga kepada pemerintah, sehingga itu diselesaikan menjadi dari Tuntang ke Yogyakarta melalui Solo dan selesai tahun 1871. Nah, itulah membuat jalur ekonomi, baik itu barang dari Semarang ke Jogja maupun dari Jogja Solo ke Semarang. Selama ini jalur perdagangan dari Jogja ke Solo, dari Solo melalui sungai ke Surabaya. Jadi supaya kita bisa membayangkan itu, kenapa kehadiran kereta api itu, sejak dibangunnya kereta itu, jalur transportasi air lambat laun menghilang, digantikan. Nah, bagaimana dengan yang tadi Batavia Cornelis baru dilanjutkan lagi dari Jatinegara ke Buitenjok, selesailah tahun 1872 dengan halte-halte Jatinegara, Pasar Minggu, Pondok Cina, Depok, Citayam, Bojonggede, Cilebut. Itulah stasiun pertama, halte kalau zaman itu. Supaya kita membayangkan kalau sekarang saya naik kereta itu sebenarnya berapa halte yang harus selalu. Yang awal yang mana yang dulu? Yang mana berikutnya? Jadi dibangunlah itu. Nah, sementara jalur transportasi darat dari Bogor sampai ke Batavia itu melalui jalan yang sekarang. Kita bisa bayangkan mulai dari yang ini Pancoran ya. Pasar Minggu, Depok, itu adalah jalan kuno. Itu jalan sejak era Pajajaran gitu. Jadi itu adalah warisan sejarah. Jalan itu. Berarti jalan kuno itu. Nah, ngikutin itu dia. Sehingga itulah selesai 1872. 1872 itu udah ada penjadwalan kereta api. Ada jadwalnya. Kereta api 3 kali sehari. 2 pagi, 2 sore dari sana. Jadi paginya dari sini 2 kali, sore 2 kali dari sana. Kenapa? Karena tujuan orang ke sana, berbisnis, wisata dan sebagainya. Dan itulah jalur pertama kereta api. Baru berikutnya karena komoditi kopi itu di Ambarawa itu berkembang gitu, makanya dari Tuntang juga dibuatlah jalur dari Tuntang ke Ambarawa. Saya kira masih ada Pak kereta api Ambarawa ya, walaupun dia wisata namanya seperti sekarang.
Jadi kalau dulu tuh pengembangan kereta api itu atas dasar tadi di mana ada populasi, di mana ada sumber daya ekonomi. Dan itu berlaku di seluruh Pulau Jawa, mulai dari Jember tadi Pak, yang dibangun itu mulai dari Probolinggo ke Jember, dari Jember ke Banyuwangi. Panarukan. Pak Banyuwangi Pak. Banyuwangi itu lintas cabang. Jadi yang pertama itu Probolinggo, Jember, Kalisat ya. masuk Kalisat, masuk ke arah selatan ke Panarukan. Banyuwangi. Karena disitulah sumber ekonomi yang banyak itu, pertanian, kopi. Jadi dasarnya dulu membangun pertanian rel kereta api berdasarkan atas kebutuhan ekonomi, memperlancar arus barang dan juga untuk mendukung pergerakan orang. Kalau sekarang kita balik tadi di tahap kedua yang sekarang, seakan-akan kita memulai WUS ini karena pergerakan orang. Saya kira bukan hanya Jakarta Bandung aja, Pak. Mungkin udah ada gagasan jalan ke Surabaya, mungkin nanti ke Anyer, mungkin di mana, seperti itu. Dan selesailah jalur yang paling utama tadi. Itu secara bertahap sampai jaringan itu nanti tersambung satu sama lain. Kalau di dalam kota sendiri seperti tadi jalur utamanya Batavia, Juanda itu stasiun lama, Gambir, Pegangsaan. Pegangsaan itu nggak ada, tapi digeser yang baru stasiun Cikini. Kenapa dibangun Cikini? Karena ada dulu sambungan rel kereta api jalur Batavia Bogor dengan Senen ke Jawa. Ada jalur itu lewat UI, Pak. Makanya nanti kalau melihat kita ini pergi ke belakang pasar Cikini masih ada kelihatan jembatannya itu di situ. Itu bukti bahwa dulu jalur itu ada. Nah, kenapa dari Salemba melalui itu? Karena dulu jalur kereta itu dari Salemba lewat Cikini ke Tanah Abang melalui Menteng. Menteng masih kebun-kebun biasa. Ketika 1918 dibangun perumahan Menteng yang seperti yang sekarang, itu harus dilikuidasi sehingga harus dipindahkan dengan membangun stasiun interchange Manggarai. Pada saat Manggarai dibangun juga membangun Kanal Barat. Jadi semuanya ada sejarahnya. Artinya untuk menghubungkan antara bagian kota dengan bagian kota yang lain untuk mendukung pergerakan barang yang tadinya jalan darat dianggap nggak efisien, lambat, kereta api ini adalah satu solusi. Sehingga itu bertingkat-tingkat sampai tram dan seterusnya sampai seperti yang kita bayangkan sekarang. Baik, Pak Hirmatua. Nah, ada ini sekarang kita beri kesempatan sama Pak Yan Kurniawan. Siap, terima kasih. Menarik tadi Pak Hakim Matua ya, itu banyak hal yang saya baru tahu, Pak, izin. Padahal saya ini angker, anak kereta dulu, kuliah dulu kan, gitu. Jatuh cinta patah hati juga pernah di kereta, Pak. Pak Heru jangan bilang-bilang repot nanti kita gitu. Nah, singkat cerita gini ya, tadi mungkin dari perspektif kesejarahan, saya mau bicara terkait dengan perspektif kekinian. Izin Pak Tohari gitu. Jadi dari data yang kami dapatkan itu per Desember 2023, Bapak tahu ada berapa orang menggunakan kereta api? Kenapa diskusi ini jadi penting gitu ya? Ada 32,52 juta, akhirnya besar itu. Jadi kalau Pak Tohari ngambek, kereta api mogok repot kita kan, ada 32 juta ini, gitu yang bergantung. Terus kedua itu yang menarik ini, itu 80% itu yang naik kereta api itu ya, itu Gen Z dan milenial. Gen Z itu 11 sampai 26 tahun ya, kalau diukur 2024 sekarang gitu. Milenial itu umur 27 sampai 42 tahun. Makanya kalau kita naik kereta api kan kelihatan muka-mukanya kan gitu. Kalau muka yang kayak gini kan langsung dikasih duduk kan, jarang-jarang kan. Ya udah inilah gitu. Nah, artinya jadi PR buat kereta api adalah
bahwa yang naik ini adalah orang-orang muda yang punya produktivitas tinggi. Makanya jadi sepakat saya sama Bapak, kalau dulu pola sirkulasi barang gitu, karena kebutuhan mohon maaf penjajah Belanda kan, dia narik sumber daya kita itu ujungnya ke Priuk. Kalau sekarang enggak gitu, orang-orang bekerja gitu, orang-orang yang punya produktivitas tinggi yang pergi. Terus yang selanjutnya adalah Gen Z dan milenial ini akrab sekali dengan ini HP gitu. Jadi ini buat mohon maaf KAI masukan ya. Setiap isu dan kejadian di kereta api itu pasti akan diviralkan sama masyarakatnya. Dan kejadiannya lucu-lucu. Ketika kami tarik data itu dari kejadian yang cukup membuat kita bergidik ya, contoh kecelakaan gitu, sampai hal yang lucu gitu. Jadi 2 hari yang lalu itu ada orang bawa manekennya bintang film Korea gitu, duduk di situ, dia taruh di situ, ya udah orang videoin gitu. Andai orang ini betulan ada di kereta kita sekarang gitu, begitu jadi banyak hal yang lucu-lucu. Terus selanjutnya adalah ada 2 pendekatan yang menarik Pak di medsosnya PT KAI. Saya ambil itu di KAI Twitternya @121 dengan komputer lainnya KCI gitu. Di KAI 121 itu polanya adalah membangun engagement, jadi ngobrol. Jadi kalau orang posting dijawab sama dia gitu. Jadi kita mau nanya informasi gitu, pasti dijawab tuh sama adminnya gitu. Makanya jadi interaktif. Dan ini berguna banget mau menghadapi Lebaran. Jadi orang dari tanya tiket, terus kedua kalau misalkan informasi dari sini ke Solo, terus kereta tambahan, kereta gratis dan sebagainya dijawab sama KAI 121. Nah itu tidak terjadi di komuter lain. Saya nggak tahu kenapa, mungkin ada kebijakannya, Bapak nanti bisa jelaskan gitu. Di komuter lain itu dia fokusnya pada informasi aja. Jadi kalau misalkan ada perubahan jalur, misalkan gitu, terus dulu itu waktu Manggarai jadi sentral itu. Nah, dia tidak ada engagement, hanya berikan informasi aja. Gitu. Padahal jumlah followernya itu tinggi Pak, ada 1,12 juta orang yang dapat itu. Nah, mungkin ini bagian dari kebijakan aja gitu. Terus terakhir ini yang menarik adalah kereta api selalu disayangi oleh publik Pak, gitu, disayangi oleh publik gitu. Saya yakin di sini banyak angker ya, anak kereta kan gitu, dan kereta api bagian dari fenomenologi studi pengalaman orangnya masing-masing gitu. Mungkin ada yang kayak gini, saya pribadi Pak, dulu saya kuliah di Depok itu, kebetulan rektor saya itu izin Pak Budi dulu, Pak Rektor itu dia naik kereta api Pak dari stasiun Cikini ke UI. Nah itu kalau kami mau lobby itu jam segitu, jadi pagi-pagi gitu ya. Kalau pasang muka susah Pak izin dulu. Nah kalau misalkan kita nilai kurang lah atau mau minta beasiswa lah begitu kan, pasang muka susah begitu kan. Nah nanti dilanjutkan ya udah nanti ke rektorat gitu. Nah itu mengenang banget gitu. Jadi zaman-zaman kami itu kereta api itu mengenang. Padahal kondisinya saat itu mohon maaf 95-97 tuh Bapak Tohari tahu sendiri kan, begitu. Apa aja masuk Pak dulu kan, gitu. Kalau sekarang waduh pilihan itu ya. Orang naik kereta api harus mandi dulu kan, karena nggak enak kalau nggak mandi gitu. Nah terakhir harapan ya dari kami adalah berdasarkan data medsos ya, ini saya dapat gitu. 3 hal Pak. Pertama itu adalah tiket mudik kereta api. Ya. Terus kedua isu-isu yang terkait edukasi gitu. Contoh, ingat nggak viral kemarin itu soal ini, ada ibu-ibu ya Pak, dia nyalakan rice cooker di kereta api gitu. Jadi dia pakai stop kontak, dia masak rice cooker di situ gitu. Masak nasi Pak. Orang setrum itu. Dan itu viral gitu ya. Makanya itu penting untuknya edukasi gitu. Terus yang ketiga adalah terkait KAI Anjlok. KAI Anjlok ini yang menarik adalah, dan makanya publik itu relatif tidak terlalu menyerang reputasi KAI, adalah langsung minta maaf. Jadi kalau ada kejadian langsung minta maaf. Artinya ini bisa diikuti sebenarnya sama institusi lain.
salah benar nanti dulu, yang penting karena secara adabnya orang Indonesia itu ketika kita minta maaf kita sudah menurunkan ini kita gitu ya, apa namanya, hati kita gitu untuk menerima segala masukan gitu, tidak reaktif gitu, menerima dulu baru sambil melakukan perbaikan. Kurang lebih begitu Pak, terima kasih saya sampaikan. Biasa tadi atau hari berupaya kuat untuk memberikan pelayanan agar penumpang bisa dengan cepat ke tempat duduk tadi gitu ya Pak ya, nggak perlu lagi tiket digunting-gunting yang kira dulu tadi Pak Akhir Matua dari sisi kesejarahan tadi baru kita tahu bagaimana mempercepat arus barang dan pergerakan umat manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Pak Yan tadi sedikit agak jenaka dengan ibu yang rescuer tadi itu Pak, betul itu Pak. Satu lagi tadi soal perlintasan itu akan kita iris-iris lebih tajam seraya nanti kita adakan sesi tanya jawab dari audiens ke pemateri. Kita mulai dari adik-adik mahasiswa dulu. Ada mungkin yang mau bertanya, yang bisa naik kereta? Ada yang mau nanya? Atau dari apa teman-teman dari Papanuta ada yang mau ini menyampaikan? Atau nanti bermoderator aja yang tanya langsung kalau gitu ya, kalau ada yang mau nanya. Oke, sekarang saya langsung ke Pak ini dulu Pak. Pak Tohari, soal perlintasan ini Pak, perlintasan ini seringkali kita baca lewat media massa gitu ya, aduh apa karena menerobos plang, kadang sudah ada alarm bunyi, tapi bagaimana perbandingan antara yang ada penjaga dan tidak ada yang ilegal dan legal itu gimana gambarannya Pak? Itu coba diiris tipis-tipis dulu. Oke, terima kasih ya. Terkait dengan keselamatan perjalanan kereta api ini sangat erat hubungannya ya dengan adanya banyaknya perlintasan sebidang ya. Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, Mas sudah diamanatkan di situ bahwasanya perlintasan jalur jalan raya ya harusnya dibuat tidak sebidang. Ya. Jadi harusnya dibuat tidak sebidang, entah itu underpass ataupun flyover. Ya, ini ditujukan untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Ini amanat undang-undang. Nah, namun demikian berjalannya waktu ya, karena semakin padatnya penduduk tentunya ya, ini juga dari sejarahnya juga dari dulu sampai sekarang. Kalau kita rasakan kan memang penduduknya semakin banyak. Semakin banyak penduduk otomatis berbanding lurus juga dengan banyaknya bangunan-bangunan, perumahan-perumahan. Ya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga banyak juga bermunculan perlintasan sebidang liar yang dibangun secara sengaja oleh warga sekitar. Tujuannya apa? Untuk mempercepat arus lalu lintas gitu. Untuk mempermudah aktivitas mereka menuju ke satu titik tertentu yang menjadi objek. Jadi itu yang dilakukan oleh masyarakat. Namun demikian tidak memikirkan ya, tidak memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api. Ini yang terjadi. Nah, dan pada saat ini kita memang sudah bekerja sama juga dengan pemerintah daerah ya, dalam hal ini juga Dinas Perhubungan maupun Direktur Jenderal Perkeretaapian ya. Kita selalu konsisten di dalam melakukan sosialisasi terkait keselamatan perjalanan kereta api, utamanya di perlintasan sebidang. Nah, tidak hanya sosialisasi sebenarnya yang kita lakukan, tapi juga peningkatan keselamatan. Ya, peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Ini agak beda sedikit ya. Sosialisasi ini juga upaya melakukan peningkatan keselamatan, tapi real yang dilakukan untuk peningkatan keselamatan itu sesuai dengan amanat dari PM 94 tahun 2018 ya, tentang peningkatan keselamatan. Nah, bahwasanya ada beberapa upaya yang kita lakukan. Di antaranya dengan melakukan atau melengkapi alat-alat atau sirine-sirine rambu-rambu yang ada di perlintasan tersebut. Ini salah satunya. Itu adalah merupakan upaya untuk peningkatan keselamatan. Terus berikutnya dengan penambahan palang pintu satu misal. Ya,
dengan penambahan palang pintu, otomatis juga berikut penjaganya. Jadi selain itu juga peningkatan keselamatan ini bisa juga dengan cara menutup perlintasan. Apabila memang dianggap dari hasil evaluasi memang benar-benar membahayakan, dan tentunya juga dengan beberapa syarat ya tentunya. Ya sesuai dengan amanat PM 94 itu tadi juga ada beberapa syarat. Di antaranya ada akses lain ya yang bisa dilalui. Terus jarak dari masing-masing perlintasan itu sendiri tidak lebih dari 800 meter. Jadi kalau di situ ada 100 meter ada perlintasan lagi, 100 meter ada 200 lagi ada, itu nggak boleh. Jadi salah satunya mungkin harus ditutup. Jadi seperti itu, ini upaya. Nah perlu diketahui juga teman-teman sekalian, bahwasanya perlintasan sebidang yang ada di Daop 1 Jakarta itu sampai saat ini kurang lebih sekitar 490-an. Banyak ya. Masih banyak. Yang dijaga itu di antara kurang lebih 261 ya. Yang lainnya tidak dijaga dan tidak resmi. Apa bisa kita katakan lihat. Itu yang bahaya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang berpotensi, sangat berpotensi. Jadi seperti itu. Yang dan saat ini yang muncul kebanyakan di masyarakat juga, kita sudah banyak melakukan upaya-upaya penutupan ya. Di tahun 2023 kemarin kita sudah melakukan upaya penutupan 13 titik perlintasan sebidang yang sudah kita lakukan untuk di wilayah Daop 1 Jakarta. Untuk tahun 2024 ini kita memprogramkan ada 19 titik ya, 19 titik baik itu yang resmi maupun tidak resmi. Yang resmi mungkin karena tadi dari hasil evaluasi dianggap ini membahayakan dan sering terjadinya kecelakaan di situ misalkan. Lanjut aja Pak, ini di pinggirnya juga suka dangdutan, hajatan, itu sering saya jumpai. Itu gimana itu Pak? Ya, ini kejadian viral beberapa minggu yang lalu ya sepertinya ya. Saya masih ingat benar itu di Tanjung Priok kalau nggak salah. Tanjung Priok itu ada warga yang melaksanakan hajatan di situ, entah menikahkan atau apa. Itu sempat viral ya, memang sempat viral. Dan itu berada di RO kita. Nah, itu sangat membahayakan sekali ya. Jadi Undang-Undang 23 tahun 2007 tentang perkereta itu sudah benar-benar sudah menjelaskan di situ, dan perlu diketahui undang-undang ini bukan hasil produk dari PT Kereta Api. Ya. Itu adalah hasil produk dari bangsa ini, bangsa Indonesia. Tentunya harus yang namanya undang-undang juga harus kita laksanakan dan kita taati bersama. Ya, jadi sudah diamanatkan juga di situ bahwa pasal 181 di undang-undang tersebut bahwasanya tidak boleh ada orang ya yang menarik atau menempatkan barang di sekitar di jalur kereta api maupun di sekitar jalur kereta api yang berada di ruang manfaat jalur kereta api. Oke, baik Pak Tohari, terima kasih. Sekarang ke Pak Airmatua. Dari kesejarahan yang tadi Bapak ulas, tentu ke depan mungkin Bapak bisa memberikan masukan agar untuk perbaikan ke depan. Silakan Pak. Nah ini tadi kan dibagi 2 oktav ya. Nah, sebenarnya oktav pertama ini masih jalan dan perlu ditingkatkan, termasuk tadi KRL ini peningkatan dari sistem operasi yang dulu. Saya kan masih mengalami 2 hal itu waktu masih satu jalur rel dari Depok ke Bogor masih 193 gitu ya. Nah, kemudian setelah kecelakaan yang di Ratu Jaya 93 baru dibangun 2 rel ganda dari ke sana kan gitu. Itu problem. Saya kan karena dari sudut kesejahteraan sama ekonomi, memang tahap pertama ini terutama seperti tadi yang Pak Yon katakan itu pergerakan penumpang kereta api sampai 35 juta. Itu angka yang tinggi, itu sebenarnya sebanyak populasi Jabodetabek 35 juta. Nah, tapi ke depan masih kita butuhkan jalur-jalur baru
atau peningkatan jalur yang sudah ada di oktav pertama. Oktav kedua tadi WUS itu adalah bukan untuk milenial, karena nggak mampu bayar. Mungkin suatu saat baru, mungkin itu lebih kepada yang berpendapatan tinggi untuk menarik wisata. Jadi itu segmen pasarnya beda. Nah, segmen pasar kita masih di tahap yang pertama ini, cuma untuk bangun rel, untuk bisa ke wilayah-wilayah yang menguntungkan populasinya, padahal nggak gampang. Karena misalnya contoh, waktu pembebasan tanah dulu dari Mr. Cornelis ke Buitenjok, di Depok itu melarang. Sehingga rencana awal itu berbelok, mulai dari Pondok Cina ke Ratu Jaya, itu berbelok ke kanan itu. Sehingga ada negosiasi ujungnya, sehingga harus swasta itu membayar ganti rugi sangat besar. Jadi itu problem. Nah yang kedua, waktu membangun jalur kereta api dari Batavia stasiun kota ke sekarang sampai ke Juanda, itu udah ramai penduduk. Jalur yang mana yang dipakai? Itu adalah jalur kosong. Jalur kosong yang mana? Bekas Sungai Ciliwung. Jadi Sungai Ciliwung itu dulu pada tahap pertama itu di Soden. Itu di sekitar Masjid Istiqlal sekarang, ke barat sampai dia ke Harmoni, yang itulah yang membentuk sungai di Ayam Huruk itu. Baru Sungai Ciliwung itu disodok lagi ke kanan, ke Pasar Baru, nanti baru lurus ke Angke, Ancol. Sehingga itulah kosong. Jadi bekas jalur sungai itu sampai ke kota. Di atasnya itu rawa-rawa, kiri kanan udah penduduk, di atasnya itu udah dibangun rel itu. Jadi dulu juga udah sulit membebaskan lahan atau apalagi sekarang. Nah solusinya apa sekarang? Ke depan itu. Apa yang kita bisa lihat LRT sekarang? Itu lebih murah daripada yang subway ya. Nah mungkin jalur kereta api ke masa depan untuk bisa tadi meningkatkan pergerakan orang dan efisiensi yang seperti itu, mungkin kita menerabas bermukiman yang mungkin nilai perganya sangat besar, pasti di atas jalan raya. Seperti di kota-kota besar di Eropa dan di Amerika tidak mungkin membebaskan lahan. Tapi jalur RLT biasanya di atas jalan raya, Pak ya. Nah, mungkin ya seperti itu barangkali. Untuk masa depan. Terima kasih. Oke, terakhir nih dari Pak Ian nih sebagai angker anak kereta. Ya, kalau saya ini Pak, satu aja ya, yaitu bahwa setiap orang itu di rush hour itu selalu naik kereta dan pegang HP. Itu udah kayak semacam rukun wajibnya itu. Ya masuk, duduk, mau diri atau duduk dia pegang gadget. Gitu. Ada yang dia media sosial sampai main game gitu. Nah itu sebetulnya jadi salah satu kultur sendiri gitu. Ada kajiannya sendiri gitu. Bahwa pergerakan kereta itu nggak serta-merta pergerakan produktivitas, tapi juga pergerakan budaya gitu. Saya ngebayang suatu saat mungkin KAI itu bikin studi terkait dengan budaya gitu, dan hasilnya kurang lebih KAI itu menjembatani gitu. Karena memang KAI itu bagian kehidupan keseharian publik Pak. Tinggal macam-macam nanti itu publik memaknainya itu gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Oke, demikian rangkaian acara diskusi kita pada sore hari ini. Sekarang kita kembalikan kepada MC kondang kita, Epi Santri Rambe. Terima kasih buat para narasumber, moderator, pemaparan dan diskusinya yang luar biasa ya Pak. Sehingga peserta semoga mendapat bekal sehari-hari ya adik-adik ya. Udah naik kereta nggak? Hampir tiap hari. Oh, hampir tiap hari. Saya sebagai pembawa acara pamit undur diri dan terima kasih kalau ada kata dan perbuatan yang salah saya mohon maaf. Untuk semua saya pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.